Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Mengenakan Baju Sirah Allah. Ayat hafalan Efesus pasal 6 ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Poin penting pelajaran kita menyembah Tuhan jika mengenakan baju sirah Allah. Pernahkah engkau merasa seolah-olah setan sedang berusaha mencobai dirimu supaya terpisah dari Tuhan? Bagaimanakah caranya agar engkau dapat bertahan? Seandainya kita dapat mendengarkan kelas Alkitab Tuan Andrews dan menyimak apa yang ia maksudkan. Apakah itu? Tanya Trevor. Bentuk apakah itu? Trevor memperhatikan benda itu dengan penuh perhatian. Tidak ada jawaban yang tepat. Entahlah, katanya. Tuan Andrews menyelesaikan sketsanya. Adakah yang tahu binatang apa ini? Ia bertanya. Anak kodok, Mariana menduga. Kadal, sahut Matius. Mungkin saya membuat kalian jadi pembunuh binatang, jawab Tuan Andrews. Kalian tahu bahwa saya bukanlah pelukis terkenal. Ini adalah seekor binatang yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Ia tersenyum lebar. Ini adalah seekor kura-kura tanpa tempurung. Heran mengapa tidak terpikir olehku, Trevor berseru. Kelas tertawa riuh. Oke, kata Tuan Andrews. Kita lanjutkan. Jadi kalian belum pernah melihat kura-kura tanpa tempurung? Mengapa? Kura-kura tidak bisa hidup tanpa tempurung, Mariana berseru. Tepat sekali, Tuan Andrews setuju. Kura-kura adalah binatang kecil dan lemah. Jalannya pelan, tidak bisa melindungi diri. Benar-benar bergantung pada tempurung tempat ia berlindung dan bersembunyi. Tuan Andrews berhenti sejenak. Kembali pada pelajaran Alkitab kita hari ini, lanjutnya. Orang Kristen hampir sama dengan kura-kura. Trevor dan Matthew saling berpandangan. Tuan Andrews membuka Alkitabnya lalu mulai membaca. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga engkau dapat bertahan melawan semua tipu muslihat setan. Tuan Andrews mengangkat kepalanya. Adakah yang ingat apa yang Alkitab katakan tentang setan? Ia berkeliling seperti... Aku tahu. Matthew melambaikan tangannya ke atas. Seperti singa mengaum-ngaum, mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Itu yang Alkitab katakan, kata Tuan Andrews. Dikatakan bahwa kita tidak dapat mengalahkan setan. Kita seperti kura-kura tanpa tempurung. Tetapi Tuhan memberi baju sirah. Mariana memotong. Ia memberikan perlindungan kepada kita. Betul, Tuan Andrews setuju. Dan baju sirah Allah melindungi seluruh tubuh kita. Ia memberikan helm keselamatan untuk kepala kita. Ia memberikan baju sirah keadilan, memberikan sabuk pengaman kebenaran, bahkan melindungi kaki kita dengan kedamaian kabar baiknya. Ia tidak akan membiarkan salah satu bagian dari tubuh kita terancam bahaya. Lihat dalam Efesus 6 dan temukan perisai apa yang ia berikan kepada kita. Saya dapat, Trevor berseru. Dalam setiap pertempuran, engkau memerlukan iman sebagai perisai untuk memadamkan panah api setan. Ia membaca. Hal itu menyatakan bahwa setan sedang membidikkan panah apinya kepada kita. Tuan Andrews menegaskan. Ia tidak mengatakan mungkin setan, tetapi setanlah yang berbuat. Dan Tuhan memberikan perisai untuk melindungi kita. Perlindungan ganda antara kita dan musuh kita,
yaitu baju zirah dan perisai. Bayangkan betapa ngerinya hidup ini jika tidak mempunyai baju zirah Allah. Kita tidak bisa mengalahkan setan, kata Marianne. Kata ayah, setan ingin membinasakan orang sebanyak mungkin. Benar sekali, jawab Tuan Andrews. Saya ingin agar kalian selalu ingat, kita berada dalam pertempuran. Harus berjuang sekuat tenaga. Bisa saja kita kalah dalam pertempuran melawan setan. Itu tak disangka lagi. Tetapi bila kita dilindungi oleh baju zirah yang disediakan oleh Tuhan, kita akan jadi pemenang setiap saat, karena Dia telah memenangkan pertempuran itu. Baca ayat selanjutnya, Matthew memotong pembicaraan. Dikatakan, berdoalah setiap waktu dalam roh. Tuan Andrews berseri-seri. Itu dia. Kau sudah dapat jawabannya. Ia memandang anak-anak itu. Ia mengembangkan tangannya. Itulah kuncinya, kura-kura kecilku, katanya. Berdoa, berdoa, berdoa. Dan jangan pernah keluar dari tempurungmu.